Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah buat wong kita galau dimanapun anda berada, tonton terus Iwan Daniel channel dulu. Dan ditunggu like, subscribe, and komennya. Jangan lupa Iwan Daniel channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iwan Daniel channel dimana saja anda berada. Nah, ini dari Palembang, Sumatera Selatan. Bang Iwan akan berbagi tips ya, membuat penerangan lampu yang ketika PLN ataupun listrik kita di rumah begitu mendadak mati gitu ya, kita nggak usah panik. Dengan tidak mengeluarkan biaya ataupun uang, kita langsung saja nyalakan HP buat penerangan, mencari ke dapur ya. Kita cari garpu, kapas, kemudian minyak jelantah, dan ketika nanti sudah terbuat sekali aja itu disimpan, bisa diteruskan ketika mati lampu tinggal dinyalain aja. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bang Iwan akan praktekkan ya, terutama buat mak-mak ini ya. Jadi kalau tahun-tahun masa lalu kita masih kecil-kecil, itu biasanya mak-mak kita kalau bikin lampu pakai sumbu, kemudian minyak tanah, itu ketika pagi hitam semua ini dalam lubang hidung. Kemudian ruangan juga polusinya luar biasa, di dinding-dinding hitam. Nah, ini saya akan menemukan sistem menggunakan minyak kelapa, ya kan? Ini tidak beli, sisa-sisa penggorengan bisa kita manfaatkan. Seperti apa? Yuk kita lihat ya, Bang Iwan akan praktekkan. Baik, sahabat Iwan Daniel channel, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kita di sini telah menyiapkan hanya dengan peralatan yang mudah didapat ya, mudah didapat oleh emak-emak terutama di dapur. Begitu lagi masak, kemudian PLN lampunya mati, ya kan? Oh, kita nggak usah susah-susah beli lilin sekarang mahal karena minyak tanah, ya kan? Minyak tanah mahal. Kemudian bensin juga mahal. Ini ada pengaruhnya karena bensin mahal, kemudian minyak-minyak yang lain juga mahal. Nah, kita mau bikin alat penerangan yang relatif tidak mengeluarkan biaya ya spesial pun. Bagaimana caranya? Ini gini. Peralatannya salah satu ini garpu ya. Garpu mudah didapat di dapur, ya kan? Mak-mak pasti tahu nih garpu ya. Garpu ini boleh saja yang garpu dari, yang pasti kalau kekecilan kurang baik ya. Yang standar itu seperti inilah garpunya. Kemudian ini kapas, ya kan? Ini kebetulan sudah kita bulet-buletin ya. Kita bisa-bisain. Kita ambil satu saja nanti. Kemudian minyak ya. Nah, minyak ini sebetulnya nggak harus yang baru seperti ini, karena seperti saya bilang tadi, minyak ini kan mahal ya. Tentu pakai minyak jelantah yang seharusnya nggak dipakai lagi, itu kita manfaatkan ya. Ini karena saya akan memberikan contoh bagaimana pembuatan lampu pengganti lilin tadi, makanya saya ambil ini tadi dari bawah ya, dari dapur saya minta ya. Nah, kemudian ini mangkok. Mangkok ini sebaiknya nggak usah dari beling, karena ketika panas mangkok ini bisa pecah. Ketika dia pecah, apinya nanti ya otomatis membesar ya, karena kapas tadi yang kita taruh di mangkok karena pakai beling, belingnya pecah, kemudian
di meja atau di lantai ataupun di mana, ini akan menyebar apinya, menyebabkan kebakaran. Untuk itu saya berharap ini hanya contoh saja. Kalau emak-emak ya atau siapapun yang akan memakai cara ini diganti dengan mangkok seng, ya. Karena kalau zaman dulu tahun 70-an itu piring, itu ada piring dari piring seng atau tutup kaleng, ya. Tutup kaleng roti itu bisa. Atau apalah, yang pasti mangkok jangan dari beling, ya. Usahakan dari seng. Karena di sini nggak ada, makanya saya memberikan contoh seperti inilah. Baik, sahabat Iwan Daniel Channel, bagaimana caranya membuat lampu yang asapnya tidak hitam, kemudian tidak berakibat, ya. Asapnya tidak menyebar ke seluruh ruangan ketika lampu di rumah kita padam. Tentu gelap dong, ya. Mau beli lilin udah mahal sekarang, dan terkadang mau keluar juga mungkin karena gelap, ya kan, takut dan lain sebagainya. Untuk itu, begitu lampu mati, nyalakan HP, ke dapur, kita cari garpu, atau kalau sudah pernah kita buat, tinggal nyalain pakai korek aja, ya kan. Nah, ini contoh. Ini minyak, katakanlah ini minyak jelantah, ya kan. Ini mangkok seng. Karena ini nggak ada nih, ya, saya contohkan, dituang di sini. Nah, tuang, ya kan. Kemudian setelah minyak kita tuangkan, ini kapas, ya kan. Ini kita celupkan, ya, kita celupkan di minyak ini, ya, sehingga basah. Dan setelah itu kita ambil garpu. Nah, kita buat sumbu, ya. Nah, sumbu kita selipkan di sini. Selipkan kalau mau apinya gede, ya terpaksa sumbunya harus gede. Kalau mau kecil, sumbunya juga kecil. Gampang sih, ya. Nah, kemudian ditenggelamkan di minyak yang sudah ada di mangkok, ya. Ini hasilnya luar biasa loh, ya. Dan dipastikan ini asap hitamnya nggak ada. Terangnya juga cukup untuk menerangi ruangan tamu atau kamar. Yang pasti nanti cara menghidupkannya kita langsung sulut, ya. Ya, kita bakar sumbunya. Ketika sudah terang seperti ini, tempatkanlah lampu ini di tempat yang aman. Contoh, kalau ada hordeng, ya, hordeng seperti ini katakanlah. Nah, ini jangan sekali kita dekat hordeng, karena ketika kita menggunakan kipas angin, begitu lampu hidup, kipas angin tadi mengeluarkan angin, kemudian hordengnya begini, sampailah terbakar. Jadi dipastikan keamanannya, jangan sampai ini membahayakan begitu. Nah, sahabat Iwan Daniel Channel, terutama bagi emak-emak, ya, ketika kita lihat nanti, ya, kalau lampunya belum nyala-nyala, PLN-nya belum nyala, minyak yang jelantah yang kita sudah masukkan di dalam ini sudah sedikit, itu kita tinggal tambah lagi, tambah aja secukupnya. Jadi saya yakin ruangan bisa terang, kemudian polusinya nggak ada. Tapi kalau zaman dulu itu kan lampu templok, ya, lampu yang seperti orang-orang di desa gitu, ya, nggak punya PLN, biasanya menggunakan sumbu, ya, pakai minyak tanah, ya. Itu ketika pagi itu hidung kita hitam, kemudian seluruh ruangan kita hitam. Karena apa istilahnya, asap hitamnya berhamburan, ya kan. Nah, kalau ini kita menggunakan minyak jelantah, ya, minyak sayur yang sudah digunakan, ini dipastikan nggak ada. Ini nggak ada, ya. Jadi
terangnya juga bagus, polusinya nggak ada. Baik sahabat Iwan Daniel Channel, ya kan, terutama buat emak-emak di mana saja Anda berada, selamat mencoba, semoga ini bermanfaat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tetap jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.